Selamat datang pada presentasi kami tentang aplikasi pembuatan rangka gerbong kereta api dengan teknologi Gigapress Tesla. Bersama kami kelompok 9 dengan anggota yang pertama Brian Austin Gerald dengan NIM 131181099, Nico Jackson dengan NIM 131181113, dan saya sendiri Awillington dengan NIM 131181128. Ada beberapa latar belakang yang melatar belakangi kami dalam penelitian kali ini. Seperti yang pertama, Indonesia menjadi salah satu pionir pembuatan gerbong kereta api. Seperti yang kita ketahui juga, kereta api buatan Indonesia sudah sanggup menjajaki pasar internasional seperti Filipina, Vietnam, Thailand, maupun Bangladesh. Nah, namun produksi kereta api di Indonesia ini masih tergolong lambat karena produksinya masih menggunakan metode manual, masih menggunakan pengelasan manusia biasa. Nah, oleh sebab itu, kami ingin menganalisis bagaimana teknologi Gigapress ini dapat menekan harga produksi dan juga meningkatkan kemampuan produksi gerbong kereta ini. Rumusan masalah yang akan kita coba angkat adalah yang pertama, bagaimana caranya Gigapress dapat mempersingkat waktu produksi rangka kereta. Dan yang kedua, bagaimana cara Gigapress dapat menghemat pengeluaran produksi dari rangka kereta tersebut. Tujuan dari karya tulis ini adalah menganalisis aplikasi Gigapress dalam mempersingkat waktu produksi kereta dan menganalisis pengaplikasian Gigapress dalam penghematan produksi rangka kereta. Manfaatnya ke depannya kita mengharapkan bahwa dengan karya tulis ini dapat menginspirasi industri-industri kereta api dalam mempercepat kemajuan pembuatannya dan meningkatkan kemampuan ekspor perindustrian di Indonesia. Harapan lainnya kami berharap untuk perindustrian kereta api di Indonesia dapat mengaplikasikan teknologi Gigapress ini supaya dapat menghemat biaya dan juga sebagai referensi untuk berinvestasi dalam teknologi produksi kereta api di Indonesia. Berikut adalah gambaran dari bagian gerbong kereta api yang kami ingin kaji, yaitu pada bagian undercarriage-nya, yaitu seperti kita lihat di sini, bagian-bagian dari gerbong kereta api ada cukup banyak, yaitu dari body bolster, tempat sanggahan kereta, ada juga seperti end seal, side seal, dan bagian-bagian lainnya yang bisa terlihat di gambar ini. Nah, jadi proses manufaktur kereta pada umumnya yang sekarang dilakukan di Indonesia ini terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama pada proses setting. Proses setting itu dilakukan pada saat awal sekali dalam pembentukan underframe, yaitu peletakan sisi kiri dan sisi kanan beam yang dinamakan side seal. Kemudian welding in jig. Welding in jig ini di mana penyambungan antara side seal yang tadi yang diletakkan pada proses setting ditambah dengan cross beam dan center seal. Cross beam sendiri adalah batang yang melintang yang menghubungkan antara side seal dengan cross beam yang ada di tengah, dengan side seal yang ada di tengah. Seperti namanya, center seal itu adalah beam yang berada sejajar dengan side seal dan berada di tengah-tengah. Nah, proses ketiga yang dilakukan adalah set out jig, di mana proses set out jig ini adalah pemasangan end mill pada underframe, di mana end mill ini terletak pada sisi-sisi lain yang belum terpasang beam sama sekali. Yang keempat ada welding out jig, di mana proses ini adalah pemasangan bolster dan juga center seal, end center seal, di mana bolster sendiri ini sebagai titik tumpu atau bertumpunya bogi kereta, dan juga center seal, end center seal, di mana terletak pada kedua ujung underframe untuk memperkuat underframe tersebut sendiri. Yang terakhir ada proses grinding,
proses grinding. Grinding sendiri adalah proses memperkuat hasil las atau assembly pada komponen, pada underframe, dan biasanya proses ini adalah proses yang paling lama waktu pengerjaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Silahkan. Saya Brian Austin Gerald akan lanjut menjelaskan tentang Gigapress. Jadi yang terlihat sekarang ini adalah mesin Gigapress Tesla, di mana itu walaupun di gambar ini terlihat cukup kecil, tapi ukurannya bisa mencapai ukuran rumah. Gigapress ini dia jenis mesin die casting aluminium dengan tekanan tertinggi di dunia. Gaya jepitnya bisa mencapai 55.000 hingga 61.000 kilonewton. Perusahaan Tesla ini menggunakan ide Gigapress untuk mencetak mobil yang digunakan pada kehidupan kita sehari-hari dengan konsep mencetak mobil mainan. Prinsip kerja Gigapress adalah die casting, memasukkan lelehan logam ke dalam cetakan yang sudah ada, dan cetakan tersebut dapat di-usable atau digunakan ulang, kemudian cetakan dibuka setelah mengeras. Tujuan dilakukan cetakan dibanding dengan proses yang dilakukan pada umumnya itu agar menghilangkan waktu yang digunakan pada assembly dan juga manufaktur dengan menyingkat waktu beberapa proses menjadi satu, langsung dicetak. Jadi ini proses dilakukan di Gigapress. Pertama, bahan baku logam tersebut dicairkan hingga titik lelehnya umumnya pada 300 derajat Celcius. Kemudian ini hasil dari lelehan yang ketika sudah mencapai 300 derajat Celcius tersebut, logamnya, ini logam cair. Logam cair tersebut dikompresi ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Kemudian ketika logam cair tersebut sudah mengeras, ini akan menjadi bentuknya seperti ini, hasil padatan pada cetakannya. Setelah itu hasil padatan tersebut dicabut dari dalam cetakannya, kemudian dilakukan pendinginan agar terjadi hardening akibat penurunan suhu yang cukup cepat. Kemudian setelah suhu cetakan tersebut sudah dingin, maka dilakukan inspeksi untuk menentukan apakah hasil cetakan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya apa tidak. Untuk finishing dilakukan pada mesin CNC untuk menentukan kehalusan, kerataan, dan lain sebagainya. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, saya Niko akan mengambil alih dari sini. Jadi tabel yang ditunjukkan kali ini adalah tabel berdasarkan tim di PT Inka dalam pembuatan satu rangka gerbong. Dan dapat dilihat apabila dirata-ratakan, tim tersebut akan memerlukan waktu hingga 4 jam untuk membuat satu rangka gerbong tersebut. Jadi, untuk pembuatan chassis mobil Tesla, Gigapress hanya memerlukan beberapa detik saja, yaitu 60 detik sampai 90 detik. Sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 40 sampai 45 unit. Apabila kita hubungkan dengan ukuran frame-nya, mungkin saja kita dapat mengasumsikan pembuatan gerbong dapat mencapai 30 unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Gigapress, kita dapat menghemat waktu hingga 3 jam dalam satu pembuatan rangka gerbong tersebut. Penghematan waktu ini dapat dilakukan dikarenakan komponen-komponen kecil yang dihasilkan dapat digabungkan menjadi komponen yang besar sehingga proses seperti welding ataupun pemasangan lainnya dapat dihindari. Apabila dikaitkan dengan biaya produksi, dari data JP Morgan sudah diinspeksi bahwa manufaktur dari rear underbody dari mobil akan mengurangi biaya produksi hingga 40% dan menghemat biaya tenaga kerja
manusia hingga 20%. Ini hanya dibandingkan dengan produksi mobil yang hanya menggunakan robotik. Belum lagi perbandingan antara konvensional. Dalam komparasinya, gigapress itu dapat dikaitkan 1 gigapress sama dengan 300 tangan robot. Dan apabila dilihat dari penghematannya, penghematan penggunaan listrik 300 tangan robot sangatlah besar. Sedangkan gigapress itu jauh lebih kecil dibandingkan 300 robot tersebut. Kemudian konsumsi biaya untuk pembelian tangan robotik juga dapat dihindari dengan pembelian 1 gigapress saja. Keuntungan lainnya itu untuk pada lingkungan, gigapress apabila dibandingkan dengan industri lainnya akan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh pembuatan tersebut. Jadi kesimpulannya itu pengaplikasian gigapress pada pembuatan gerbong dapat meningkatkan efisiensi baik dari tenaga kerja, energi yang digunakan, maupun waktu pembuatan. Hal ini berdampak pada jumlah produksi apabila dalam 1 jam, satuan waktu akan meningkat, sehingga kecepatan produksi akan meningkat. Kemudian apabila sudah berinvestasi, penurunan ongkos produksi juga dapat dilakukan. Kemudian bagian saran, penggunaan gigapress pada industri kereta api dapat dipertimbangkan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu investasi dan meningkatkan keuntungan serta menurunkan harga jual agar pemakaiannya itu dapat lebih luas dan ekspor dapat dilakukan lebih besar. Penggunaan teknologi sejenis ini juga akan menguntungkan produksi massal. Maksud dari produksi massal itu bukan hanya pada industri kereta api, akan tetapi pada produksi lainnya juga. Asalkan kita mempunyai cetakan yang sama, sesuai dengan ukuran dan bentuk yang kita mau, kita dapat melakukan aplikasi gigapress pada hal tersebut. Sekian presentasi dari kami, yaitu dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.